Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Kita sedang membahas tafsir surat Al-Baqarah. Silakan untuk dilanjutkan, Ustaz. Terima kasih. Ya, Mari kita lanjutkan tentang ayat ketiga ya. ketiga, yaitu mengenai sifat-sifat orang yang bertakwa. Tadi sifat Al-Quran adalah sifatnya hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat selanjutnya, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib dalam arti di sini yang tidak kasat mata. Tapi gaib yang Allah berikan ada yang perlu dikaji, tapi ada juga yang tidak bisa dikaji dan tidak akan bisa dimasukkan ke dalam akal. Jadi kata-kata iman itu tentunya datangnya tempatnya di dalam hati. Seperti yang gaib itu macam-macam, ada takdir, itu gaib. Mas Panji setelah dari sini mau kemana? Akan jalan kemana? Akan bagaimana jalan? Itu gaib. Akan selamat atau tidak. Nah, masalah gaib ini, kalau berbicara tanpa dalil, berbicara gaib tanpa dalil, jadi tahayul nantinya. Allah menciptakan barang makhluk yang gaib itu, diantaranya makhluk hidup, malaikat, itu gaib. Kemudian jin itu gaib. Itu masalah gaib. Nah, makanya ada orang yang berbicara tentang juri dan sebagainya. Ini dalilnya dari mana? Di sini dan di situ banyak persoalan-persoalan yang gaib. Nah, ini kalau masalah berbicara gaib tanpa dalil itu jadi tahayul nantinya. Tahayul hayala yuhayilu, artinya hayalan-hayalan. Nah, hayalan-hayalan itu boleh saja, tapi kalau sudah diyakini, dimasukkan ke dalam hati, itu baru jadi syirik nantinya. Tahayul, kalau bisa aja berbicara tentang tahayul, tapi kalau sudah diyakini, dimasukkan ke dalam hati, karena memang iman itu yakin kepada yang gaib itu di dalam hati. Nah, nanti perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan keyakinan hati yang dari tahayul itu, jadi perbuatannya jadi khurafat. Makanya kalau hari ini malam ini kudu gini. Nah, itu jadi khurafat. Makanya itu berbicara tentang gaib itu harus berdasarkan kepada dalil. Tapi ada juga gaib itu yang harus dikaji. Tapi ini bukan diimani. Di antaranya gaib-gaib yang banyak diciptakan oleh Allah, khasiat-khasiat di dalam tumbuh-tumbuhan. Gaib tidak? Gaib. Itu bisa dikaji. Yatafakkaruna fi khalqillah. Berpikir tentang sekarang banyak ditemukan dari pohon ini, daun ini, akar ini untuk khasiatnya, untuk pengobatan ini. Nah, setelah dikaji, itu masalahnya bukan diimani, tapi harus dimasukkan ke dalam akal. Sekarang banyak, sekarang punya daun ini, daun sirsak untuk pengobati kanker dan sebagainya. Itu adalah dari pengkajian. Nah, akal nanti akal yang tadi hidayatul akli untuk mengantarkan ingin mengetahui apa ini, baru diantarkan oleh akal. Tapi gaib juga ada yang gaib tidak akan bisa dikaji, karena memang pada umumnya yang harus diimani. Tapi Allah akan bisa memperlihatkan waktu di dunia. Di dunia juga masih ada yang diperlihatkan. Nanti setelah diperlihatkan, maka tidak ada gaib lagi. Seperti jodoh. Begitu lahir atau ketika anak-anak, siapa yang tahu jodohnya? Itu gaib. Tapi suatu saat Allah membongkar atau mengungkapkan di jodoh, oh ini jodohnya. Nah, itu jadi sudah tidak gaib lagi. Kemudian kematian gaib juga. Tapi Allah bisa juga memperlihatkan kematiannya, dia tanggal sekian, penyebabnya ini dan juga tempatnya di sini jam sekian. Itu setelah terlihat Allah membongkar, semua orang tahu. Oh, itu. Makanya itu adalah gaib yang Allah perlihatkan. Seperti kematian yang tadi.
kematian itu gaib. Coba bayangkan, lebih baik dirasakan digaibkan atau diterus terangkan oleh Allah bahwa kematian tanggal sekian lahirnya, meninggalnya tanggal sekian, ketabrak kereta dan sebagainya. Mending gaib atau mending terus terang? Yang mending digaibkan. Kalau karena gaib, karena tidak diketahui, maka ketika ada seseorang yang mau meninggal, yang meninggal di suatu tempat, mau tidak mau dia akan pergi ke tempat itu. Iya. Kalau dia tahu gimana? Mau nggak pergi ke sana? Nggak jadi. Nggak mungkin. Nah, orang yang berangkat ke gunung, bahas optimis, kemudian ada yang tidak bisa pulang lagi. Ada pesawat berangkat dan jatuh. Kalau dia tahu meninggalnya dan jatuh dari pesawat, mana mungkin dia akan. Nah, makanya itu gaib, hikmahnya gaib itu adalah tentunya orang-orang akan bisa mengambil, maksudnya adalah kehati-hatian. Dan juga gaib juga ada gaib yang tidak akan diperlihatkan kecuali hanya kepada orang yang bersangkutan. Hanya kepada orang yang bersangkutan. Sakaratul maut gaib. Sakit tidak? Sakit. Dari kata siapa? Kata orang yang sudah mengalami? Nah, makanya harus berdasarkan kepada dalil. Dalil Al-Quran sakitnya sakaratul maut. Siksa kubur ada? Saya percaya ada. Ada. Dari mana? Ada dari orang yang pernah mengalaminya? Tidak ada. Nah, gaib yang ini tidak akan bisa diperlihatkan kecuali kepada orang yang mengalami, dan akan beda. Sakaratul maut sakit, bagi sebagian mungkin sakit, bagi sebagian lagi ada dalam ayat Al-Quran mungkin ada juga halus dan sebagainya. Tapi ingin tahu, ya harus dialami bagaimana. Tapi tidak mungkin. Dan setelah tahu, tidak mungkin akan bisa memberitahu kepada yang lain. Ya. Sisa kubur ada. Iya, yakin. Nah, tempatnya di dalam hati, iman. Yu'minuna bil ghaib, bukan di akal. Gimana? Kalau dimasukkan ke dalam akal tidak akan tuntas. Tidak akan bisa ditembus. Sisa kubur yang disiksanya apa? Jasadnya kan hancur. Ruhnya dibawa oleh Allah. Apa yang disini? Itu akal yang berbicara. Makanya di dalam itu orang yang bertakwa itu yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Baik gaib yang Allah perlihatkan semasa masih hidup, yang akan disaksikan oleh semua orang banyak, dan juga percaya kepada gaib yang hanya akan diperlihatkan kepada perorangan. Makanya tidak akan ada yang sama. Siksa kubur ada, tapi ada juga yang tidak mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur sakit berdasarkan hadis, tentunya berdasarkan dalil. Tapi ada orang yang juga mendapatkan nikmat kubur. Jadi tidak sama dalam kondisi-kondisi gaib yang seperti ini. Yu'minu bil ghaib. Nah, artinya termasuk juga iman kepada hari akhirat, hari kiamat, segala sesuatunya yang akan terjadi. Dikatakan qala yu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wa malaikati, dan kepada malaikat. Nah, ini beriman yang gaib ini berdasarkan kepada dalil. Yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa jannatihi wa narihi, dan segala sesuatu yang terjadi pada hari akhir itu perlu kita imani. Nah, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah percaya atau iman kepada persoalan-persoalan yang gaib yang berdasarkan kepada dalil. Karena kalau berbicara tentang gaib tanpa dalil itu menjadi tahayul nantinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah makhluk yang paling mengagumkan imannya? Dikatakan qala Rasulullah SAW, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Kira-kira imannya siapa yang paling mengagumkan, yang paling hebat? Kira-kira makhluk mana? Apakah makhluk di antara malaikat, manusia, atau siapa yang paling kuat imannya? Di antaranya, qalu, para sahabat menyatakan, al malaika, yang malaikat yang paling hebat keimanannya kepada yang gaib. Panti.
Tapi Rasul menjawab, wa ma lahum la yu'minu. Bagaimana mungkin malaikat tidak kuat imannya? Wahum, sedangkan mereka inda rabbihim, dekat dengan Tuhannya. Pastilah Iya. tidak kagum kalau begitu, karena dekat dengan Tuhannya. Nah, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Qalu, mereka menjawab, an-nabiyuna, barangkali para nabi, para rasul. Mungkin mereka kuat gak imannya para nabi, para rasul, keimanannya pada yang gaib? Kekuatan hebat gak keimanan para nabi dan para rasul kepada yang gaib? Menurut saya kuat. Iya, kuat. Tapi tidak heran, tidak kagum itu kata Rasul. Kenapa? Kata Rasul, wa ma lahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Wal wahyu yunzalu alaihim. Sudah karena memang wahyu diturunkan kepada dia. Iya. Ya pantas menjadi iman. Tidak heran. Ya kan. Kemudian mereka menjawab, qalu, kalau begitu fanahnu ya Rasulullah. Kami ini barangkali ya lebih kuat, yang mengagumkan keimanannya para sahabat. Tapi kata Rasulullah, malakum la yu'minun. Kenapa memang mengagumkan, bagaimana mengagumkan keimanan kamu, sedangkan kalian hidup bersamaku? Ya tidak heran lah, karena iman karena hidup bersamaku. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, qala Rasulullah, ala inna a'jabal khalqi. Ingat, yang paling mengagumkan keimanannya di antara makhluk itu adalah orang-orang yang hidup setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar pembicaraan aku, dia hanya sekedar membaca, tapi mereka iman. Nah, ini keimanan yang paling hebat. Tidak dengan hanya membaca membaca Al-Quran, dari membaca hadis langsung beriman. Kalau mau kalian membaca dari saya langsung, mendengar dari saya. Nah itu makanya orang-orang yang sekarang yu'minuna bil ghaibi, kalau memang orang-orang yang sekarang masa akan datang setelah hidup setelah Nabi, setelah para sahabat, dia beriman, maka keimanan mereka adalah keimanan yang kagum, apalagi mengagumkan, apalagi kalau memang keimanannya melebihi keimanan mereka. Nah itu sifat yang bertakwa itu yang pertama, yu'minuna bil ghaibi. Kemudian yang berikutnya, wa yuqimunas shalah, dan mereka siap mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar beriman, tapi dilanjutkan dengan mendirikan sholat. Artinya, kata Ibnu Abbas, iqamatus shalah itmamur ruku. Sempurnanya mendirikan sholat itu adalah menyempurnakan ruku, sujud, bacaan, dan sebagainya. Tentunya sholat itu, berbicara tentang sholat, memang ada sholat adalah merupakan tiangnya agama. Nah kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, bunyal Islamu ala homsin. Didirikannya Islam itu di atas 5 dasar, atau dalam arti perbandingannya, Islam itu bagaikan suatu bangunan yang memiliki 5 dasar, memiliki 5 komponen-komponen. Ingin menjadikan Islam itu kuat, harus sebanding dengan seperti membangun suatu rumah. Kalau kita membangun suatu rumah, supaya rumah itu kuat, kokoh, tangguh, hebat, kira-kira yang pertama kali dirancang itu apa? Tiang. Pertama kali dirancang pondasi. Nah itulah keimanan, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jangan berharap punya pemahaman Islam, berdiri, bertegak, berada di dalam Islam, Islam yang kuat, kalau akidahnya rapuh, kalau pondasi akidahnya rapuh. Bangunan juga jangan berharap pembangunan kokoh, pondasinya rapuh, ambruk. Betul. Makanya Rasulullah mengadakan perbandingan, kuatkan akidah, pondasinya. Maka Rasulullah SAW di Makkah dulu selama 13 tahun kurang lebih, Rasulullah tidak ada masalah, jarang-jarang barangkali tidak menanamkan masalah sholat.
masa ibadah, akidah terus. Yang syirik singkirkan, barangkali jangan ada yang keropos-keropos, fondasi itu yang kuat. Ya. Kemudian bangunan, kalau membangun selanjutnya, kalau sudah ada fondasi tadi tiang. Nah, makanya tadi yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib itu adalah merupakan salah satu fondasi. Kalau fondasi sudah tidak berdiri tegak, kemudian tegak bangunlah tiang. Apa tiangnya itu? As-sholatu imaduddin. Salat itu adalah merupakan tiangnya agama. Jadi harus berdiri di atas fondasi yang kuat. Makanya dalam salat itu yuqimuna sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Karena tiang itu harus berdiri. Walaupun besar, kalau tidak berdiri bukan tiang. Tiang itu harus berdiri. Sekarang ada kayu yang besar, ada fondasi yang besar, ada balok yang besar, tapi bukan berdiri, itu bukan tiang. Bukan, sholat itu harus betul-betul mendirikannya itu, makanya menyempurnakan ruku, bacaan sesuai dengan apa yang diajarkan. Tiang sudah bagus, paling tidak memiliki 5 tiang. 5 tiang. Sholat duhur, asar, maghrib, bisa subuh, itulah tiang. Kalau ingin lebih kuat lagi, bisa ditambah dengan tiang lain? Bisa. Itulah sholat-sholat sunnah yang akan mendirikan, memperkuat. Nah, kemudian setelah itu, nanti walaupun tidak ada di sini, tapi di dalam ayatnya ada, di dalam hadis, kalau sudah ada tiang, sudah berdiri tiang, sholat sudah berdiri, kemudian tiang sudah lanjutkan membangun itu adalah sambungkan dengan dinding. Dari tiang ke tiang, dinding. Kalau kita membangun dinding, untuk apa? Untuk menghalangi segala sesuatu yang tidak pantas masuk. Nah, ada asyamu junnatun. Siam itu merupakan dinding, merupakan benteng. Makanya jangan ada orang yang saum terhalang oleh orang yang saum pasti akan menghalangi saumnya itu dari perkataan yang kotor, perbuatan yang kotor. Terasa dibentengi. Sekarang saja kita sedang merasa dibentengi itu. Ada orang yang mengatakan, kata Rasulullah SAW, wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada yang mencaci maki, menghina, mengejek, bahkan ada yang mengajak berkelahi, itu tetap oleh kamu, inni shaimun. Ini maaf, saya sedang saum. Artinya, saum itu merupakan dinding, karena memang dalam hadis Rasulullah, asyamu junnatun. Saum itu merupakan dinding, merupakan benteng, menghalangi segala sesuatu yang tidak pantas untuk masuk. Ya. Tapi tampaknya kalau memang bangunan itu penuh dengan dinding, tidak nyaman untuk ditinggali. Perlunya ada ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara, keluar masuk, keluar masuk. Dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu az-zakah. Zakat itu, sedekah zakat, untuk mengatur sirkulasi rezeki yang masuk ke dalam kita. Harus ada yang keluar, harus ada yang masuk. Udara dari ventilasi itu ada yang keluar, ada yang masuk. Kalau ditutup semuanya, maka udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu udara-udara yang kotor. Artinya, kalau tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah, maka yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah harta rezeki yang kotor. Karena ada hak orang lain, hak fakir miskin, hak janda-janda tua, janda yang tidak bisa usaha, makanya keluarkan. Nah, itulah yang mengatur ventilasi udara, yang mengatur udara itu adalah ventilasi. Dalam Islam adalah atur dengan zakat, atur dengan sedekah, atur dengan infak. Kalau sudah dikeluarkan dari ventilasi yang pengeluaran udara yang buruk itu, maka udaranya segar. Yang terhirup itu segar. Karena udara-udara kotor keluar. Maka harta kalau sudah dikeluarkan, hak-hak yang lainnya bersih ke dalam tubuh kita. Nah, itu makanya perbandingan yang Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu bangunkan tegaknya, bagaikan sebuah bangunan. Kemudian kalau sudah ada fondasi kuat, tiang hebat, dinding bagus, ventilasi sedemikian rupa sempurna, tinggal ditutup oleh atap. Yaitu dalam Islam al-hajju wal umratu. Haji dan umrah itulah yang menaungi semuanya. Juga makanya kalau ada
haji sering tapi sholat gak benar, itu yakin atapnya tidak benar. Seperti atap ada tapi tiangnya berjamur, dindingnya berlumut. Wah, kenapa ini? Atapnya bocor. Ya. Hajinya berulang-ulang tapi saum jarang, saum semaunya, sholat juga tidak sebagaimana yang mestinya. Itu berarti atapnya atau yang tidak sempurna. Nah, karena itu sudah sempurna. Tapi dalam Islam itu bukan hanya sekedar sempurna kuat tapi kokoh, tapi tentunya harus indah. Yang memperindah, pertama, bangunan itu bukan hanya kuat, tapi pertama kali kita lihat bangunan, bagus bangunan itu. Pertama kali yang terlihatnya itu apa? Tentunya perpaduan warna bagus. Nah, itu adalah dalam Islam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah menjadi nabi, diangkat menjadi rasul untuk menyempurnakan, untuk kesempurnaan akhlak. Jadi dinding bukan hanya sekedar dinding, tapi catnya bagaimana yang pantas. Tiang juga bagaimana pantasnya. Jangan sudah beres, udah tiang pokoknya kokoh, kuat, tapi tidak diperindah. Sholat juga bukan sholat getol, tapi perindah dengan akhlak orang yang sholat itu bagaimana. Saum juga sama, saum getol tapi tidak memperindah dengan akhlak. Akhlak seperti sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, harus bisa mencegah dari kemungkaran dan fahsya, kekejian dan kemungkaran. Kalau sholat terus mendirikan sholat, tapi tidak berarti tidak menghindarkan dia dari kekejian, fahsya, berarti itu dah bagaikan tiangnya tidak diperindah dengan cat. Nah, kemudian juga dindingnya harus diperindah dengan cat supaya indah, dan ventilasi juga harus perlu catnya bagaimana, dan juga atap juga ada catnya. Orang yang haji itu tentunya harus memperlihatkan akhlak. Ya. Tapi pondasi tidak pondasi tidak pakai cat. Pondasi tidak. Kenapa? Pondasi itu di dalam hati, akidah itu di dalam hati. Tapi yang menjadi pangkal kekuatan bangunan itu di dalam hati. Pangkal yang menjadi pangkal akidah Islam itu kokoh adalah akidah. Maka Rasulullah SAW menanamkan akidah di Makkah itu sungguh sangat berat, menyingkirkan syirik, menyingkirkan tahayul, hayalan-hayalan itu yang sekiranya boleh hayalan tapi jangan diyakini. Nah, makanya di dalam ini sifat yang berikutnya hudal lil muttaqin, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman yang menanamkan pondasinya itu sangat kuat. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan sholat. Nah, ini tentunya tidak dijelaskan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka yunfikun. Nah, ini mengatur ventilasi, mengatur sirkulasi rezekinya itu yang sangat indah, baru akan menjadi mereka menjadi orang yang mutakin, yang benar-benar mutakin jika mereka memiliki kondisi akidah yu'minuna bil ghaibi yang kuat, yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita jeda dulu. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Tadi saya sudah menyimak ada penjelasan yang menarik ya tentang 5 rukun Islam gitu ya. Ternyata rukun Islam itu diibaratkan sebuah gedung atau bangunan gitu ya. Harus ada fondasi, ada tiang, ada dinding, ada ventilasi udara, ada atapnya gitu ya. Atau kalau fondasinya itu syahadat, tiangnya itu sholat, dindingnya itu saum, ventilasi udaranya itu zakat, dan atapnya itu haji ya. Tapi ternyata lebih bagus lagi kalau tidak hanya sekedar rumah ya yang diperindah juga ya, diperindah dengan cat. Tapi kalau analoginya dari cat ini itu sebuah akhlak, itu pelajaran yang sangat berharga. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran.